Ya, itu penting. Secara gambaran sekarang di usianya kita lah, pengetahuan tentang perekonomian ini penting banget. Sebenarnya ya, nah oke lah kita menganggap mungkin nggak ada sesuatu yang telat, bukan itu, tapi memang telat kita. Harusnya sejak kecil udah dikasih tahu. Ya harusnya. Atau mungkin kita itu sudah dikasih tahu, cuman pekanya itu saat ini. Nah, itu kesadaran lah. BM Hidayah ya. Itu ya, ya, bisa itu juga. Kemarin kayak pendapatan lah, kayak karyawan di ono pasif income, ono aktif income, kayak ono gitu. Iya harus. Nah, dia coba kerja itu kan aktif income. Dia kerja kok bayaran. Bayaran. Nah, kayak pasif income kan dia telak turu tetap dibayar. Tetap bayar. Investor. Cuman kan untuk seperti itu kan butuh modal banyak itu. Kita punya berapa ratus juta dulu baru kita invest, baru bisa menghasilkan yang benar-benar cukup. Nah selama ini kan nak kurang di invest kur 2 juta itu tapi apa hanya 0,0%. 0,0% itu belum menghasilkan toh. Cara gamane belum bayaran lah, memang bayarannya aku ngenteni ini 10 tahun iya. Iya mana apa kan. Iya. Gitu. Dapat pengetahuan kuwi aku ki tahu setelah umur 20 ke atas. Itu ya itu pentingnya mereka ini yang nonton umur ya mungkin anak kita ya suatu saat ya kan anak-anaknya dewe itu cara gamane bukan anak dewe ya dewe rek semana anak bukan bojo anak bojo ya suatu saat itu gamane juga anak wis pengetahuan kudu ditanamkan sejak kecil cara kena ning kalau ning apa ki jenenge nah Islam sudah diajarkan tuh jangan di atas itu lebih baik daripada di bawah. Kalau saat kita mentalnya tangan di bawah otomatis kan mentalnya miss. Tapi kebanyakan sekarang mental tangan di bawah. Kalau pemerintah ini nah gantung kan pemerintah. Ayo pasrah langsung kan menjadi. Padahal loh presidennya pun ganti, pemerintah pun ganti, wong iki koyo ngono. Ya tahu. Kadang nih ya piye mana sih serba salah ya. Cuman maka dari itu yang terjadi adalah yo dewe kuwi sing kudune merubah diri kita sendiri. Iya semenjak kandungan akhirnya terlalu menggantungkan dengan bantuan akhirnya ya mungkin bahasa kasarnya dimiskinkan. Mereka tergantung pada pemberian dari ya itulah mereka Wakanda karena Wakanda lah kuwi itulah bahaya semakin malam semakin bahaya kerja paling upaya piko nganggur itu lumayan kan cuman jangka waktunya kan orang berbulan dia dapat nah itu setengah tahun pisan setahun 4 kali kadang 6 bulan 3 bulan mungkin dan lain sebagainya lah kayak sing prakerja itu loh kan juga sempat kayak gitu loh sempat kalau aku gantung ke kui yang terjadi adalah itu upah secara kerja aku daftar prakerja nyata di mereka itu aku itu rezeki iya rezeki kan ngomong kan aku itu lah iya ini dengan fenomena yang beda ya beda nah itu ceritanya beda sing tau cari daftar ini biasa aku loh web wih aku coba nyampe 10 kali wih ya loh nganti 10 kali aku nyoba ping 10 mana gagal ya coba pas gelombang kepikir 26 aku pikir aku lolos untuk pelatihan pindo aku berarti dana pelatihan gue pas gue juta dong gue sini ya pada banyak makani apa sing juga seminar lah ini pelatihan 2 juta biayanya biar pas gue hitungan sana ya macam-macam ono sing 500 ono sing 1000 tapi kan kita enggak mengeluarkan uang tau enggak cuma dari dana itu tapi aku waktu pelatihan ini tak nyebut sitok apa nyebut sitok pelatihan satu aja satu nyoba loh aku yang kira kurang pas cuma nonton video terus kuis materi cara kurang lah sih mending langsung praktek apa iya
Ya memang gara-gara alasan kan. Kayak mau formalitas tau. Tapi itu piro? 600 Selama berapa? satu kali Satu kali toh. pas gelombang terakhir wi masih ngatur Berarti enggak terus setiap bulan enggak toh. Itu pas awal-awal gelombang awal sih, gelombang sebelumnya tadi ya Kayak ngono. gelombang terakhir cuma satu kali cair. Satu kali. Cuma dana pelatihan ini lebih besar. 3 juta apa piro lah ya kan. Nah, udah tinggal hangus kembali nih. Akhirnya kan jadi digolek-golek kayak nganu kegiatan toh. Akhirnya nah pas aku tanya si tok Ya itulah kayak ya kita cara gampang akhirnya gantung ke kuis yang prakerja. Aku coba iseng asli iseng lolos ternyata dapat rezeki. Ya menjadi rezeki kamu. Yang tak serius sih orang lolos akhirnya balik lolos katanya gitu. Nah, aku blas cuma ini sempat pernah ditawari singkat-singkat lah itu teman kita itu. Aku udah daftar nih harus daftar. Makanya kayak ribet deh. Iya Ribet akhirnya ya orang melu. Kono gor menang teluk-teluk tok nonton tok dipilih samane ngono kan. Iya. Ya akhirnya terjadi aku lah wis lah. Coba. Enggak nyoba. Ya wis lah, ora lah males kayak gitu daripada ribet dan bingungin. Sebenarnya ya bagus ya pengalamannya. Relasi juga. Relasi kan. Iku teko ning tempatnya pelatihan. Berarti langsung Ning ndi? oh aku online aku online pelatihan PA tuh. Oh, Terus ini dia sih kalau langsung begini Surabaya kok ya. Surabaya. Oh. Selama seminggu kan aku rono ya lebih gitu. Ya ya. Akhirnya aku pilih sing online loh. Online Zoom online tugas. Tugasnya apa kan? Oh, menjem apa? Pas gue apa? Itu memotret ya. Motret. Fotografi. Karena iyo. Kalau Angel ini. Itu di pengaturan dasarnya toh. Iya. Dasar toh ya. Formalitas. Itu tinggal dikembangkan ya. Seorang ini kan pernah belajar praktek. Pernah belajar. Menarik. Itu cahaya. Backgroundnya sesuai. Nah, ini kalau ini diterapkan seperti ini. Iya. Iya. Sebenarnya di YouTube bisa kayak. Ya cuma ikut teori itu. Prakteknya cuma 0,1%. 0,1% praktek, 99,99 materi teori. Iya, teori belum ngantuk. Ada lucu. Apa emangnya apa wae nganune? Apa jenenge pelatihan ini kono? Ada macam-macam. Jahit yo tentang marketing yo. Macam-macam. Iki saiki ndek jono. Jono tapi gue lagi ci urung aktif kok. Ini berbagai macam cara untuk mendapatkan uang kan. Iya. Akhirnya gantung kayak gue. Yang terjadi adalah nggak ada pemasukan. Pemasukan pada bulan gue toh. Nah, cuma satu. Lagi mau makanya kembali ke pasif income kan. Otomatis nak dhewe ora ubah ya. Windows sekolah ilmu sekolah City lah. City lumayan loh. Tinggal dikembangin dhewe ya. Kembangin dhewe. Kita enggak di nganu, ana videone ngono berarti. Kita suruh nonton. Zoom kadang zoomin. Oh ning zoom. Zoomin kadang zoom. Enggak kadang yo video. Kayak dikirimi video materi video. Terus kita bisa mengakses selamanya. Enggak, cuma beberapa satu kali tok itu. Enggak. 2 bulan itu bisa diakses. Setelah itu hilang. Oh, berarti mungkin web ya. Web aku suruh ada WhatsApp misalnya ada WhatsApp. Tuku sama 1 tahun. Kayak PDF tuh isi sono. Oh, PDF. Iya, materi itu kan dikirim loh. Bahkan kadang memori kebal. Hapus. Mana sih? Ya cuman kuwi nganu buat apa jenenge biasanya iso gawe didol. Iya. Gawe kelas dhewe ya. Akhirnya nganu materine kuwi sampai ke dia jadi sithik ta. Pelatihan fotografi. Iya. Tinggal di ATM, amati kirim notifikasi. Iya, amati kirim notifikasi. Bayar sih kelasnya.
ya gue bayar 10.000 aja terakhir buat beli es teh 3.000 itu yang berasa es teh jumbo ya es jumbo setelah 3.000 ya wah ya itulah kehidupan ya pasif income sementara ini yang kita pahami, mungkin aku ya tidak pahami ini kok YouTube. Cuman ternyata juga kita butuh ngedit video, upload video itu ya pada aktif income lah. Tapi cuman nak saat ini suatu saat gue sing nonton akeh, nah aku pasti income-nya lumayan. Cuman ya kemana? Kapan? Butuh ketelatenan juga. Ternyata nggak segampang. Otomatis ya aktif income ya. Kecuali pasif income kita membuat kayak mau video materi tapi bisa diakses selamanya iya selamanya ini bagus. Saat ini kita itu punya apa itu nih untuk video materi kok lah fotografi pelatihan itu kita punya detail video 1, 2, 3, 4 ada orang beli kelas kita buat bisa tok tapi bisa di akses selamanya. Orang semakin ada yang beli lagi pasif income arahnya apa lah jaringan itu. Orang di usia kita ya piye ya. Ada mungkin banyak lah coba nanti lah. VT, VG, VI, video TikTok, video IG, VY, video YouTube, ya toh. Dan video yang lain kadang banyak juga tuntutan untuk seorang laki-laki itu karena media sosial. Sing cewek dipengaruhi karena cowok ikut mapan, cogan, terus gowo cool, memang gowo jazz, Avanza gitu. Ya terjadi akhirnya malah memandang orang yang mungkin belum memiliki kayak gitu, belum sampai atau mungkin masih baru proses ke sana, akhirnya dipandang sebelah mata. Mereka menuntut ekspektasinya dulu, selera dulu. Yang terjadi adalah apa jaringannya kondisi dianya nggak setinggi itu sesuai iya nggak sesuai tapi pengennya sing kayak ngono banyak tau sih ya cara gambarnya kita sebagai seorang laki kan karena pengen membuktikan saya pasti bisa saya seperti ini tapi yang terjadi kan juga butuh proses nggak semudah membalikan telapak tangan kayak gitu sih. Butuh perjuangan juga butuh ya, support doa orang tua dan ya. Betul sih support. Aku pernah mendengar kata-kata Pak Habibie di balik lelaki sukses itu ada wanita yang ia cintai entah itu orang tuanya, ibunya, entah itu istri atau suami atau pacarnya atau siapalah atau sahabatnya yang support cewek gitu. Jadi dibalik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada cewek yang mensupport seperti aku disupport terus. Iya. Tapi maju pula. Maju kok bukan kok geser maju kok mundur ya maju tempos. Oke lah itu selalu support selalu ya udah semangat memberi masukan luar biasa. Nah saat ini ya gini betul kan ada nih mana hubungan yang toksik hubungan yang positif support ya positif support kayak gitu loh support yang dimana ketika relationship gitu orang sih hubungan toksik pacaran cepok dan lain main ke kos dan sebagainya kayak gitu. Ada yang hubungan yang bagus-bagus ya udah kita mau mulai dewasa dimana banyak ngobrol diskusi sharing kayak gitu loh merajakan. Terus selama kamu ngobrol sama pasangan itu gimana biasanya? Saling cocok masih saling bertukar tukar pikiran kedepannya mau gimana itu dirancangkan dengan matang-matang. Iya setiap ketemu harus ada yang direncanakan ke depannya gimana diobrolkan tapi nggak hanya ketemu tapi nggak serius amat ya kan. Iya dia santai slow kira-kira gimana ya caranya pertama kali ketemu pertanyaan apa sih mau sampaikan pengen ke depan apa sih tuh tujuanmu maksudnya lagi pengen apa sih nggak sampai ya
apa pengen apa cita-citanya ya tujuannya golek lah ya goalnya apa kalian pengen punya PT gitu apa bulan iki apa kok oh jangka 1 tahun apa oh jangka panjang jangka pendek jangka menengah nah jangka panjang gitu. jangka pendek Yo bisa ke arah tujuannya pengen tabungan sih apa pengen gue apa sih itu ya pengen ekonominya sih dikuat nopo piye bisa jangka menengah ikut jangka pendek jangka menengah jangan beda mana jangka panjangnya yang punya setelah sesuatu. ya sudah ketika nanti sudah jangka pendek dan jangka menengah itu nganu ke cover ya akhirnya jangka panjang setelah semua selesai pengen bisa liburan mana cita-cita nih ya rumah tuh pengen terus apa mobil atau beli pulau beli pulau kampung sore iya spring bed iya sih bisa tapi ada loh banyak yang gimana kenapa hubunganku itu kok bisa toksik gitu cara mengenai mereka ukur senang-senang toh menghabiskan waktu terus yang terjadi adalah ya hubungan nanti berhenti di tengah jalan kadang tergantung pemikiran masing-masing ya pola pikir kadang kalau tuh pengen senang-senang pemikirannya sih pengen senang-senang pengen konekan di pasangan cuma foya enggak penasaran coba nah cuy penasaran kalau kiwi lebih bosan kandeng kayak pelampiasan lah itu cuma senang-senang iya ya itu adalah kondisi yang dimana kita menghabiskan waktu adalah uang cuma pengen penasaran lebih udah ngerti rasanya seperti ini sudah selesai pindah nih banyak nih kita itu kondisi yang dimana semakin mau main-main semakin malas termasuk dolan nongkrong terus termasuk apa nih iya nongkrong sing seneng ya yang sifatnya kemana sementara aku udah semakin terkikis aku semakin fokus semakin lebih aku 5 tahunnya aku jadi apa ya mana ya kira-kira jadi apa dari PNS mungkin ya awakmu apa ya aku kayak jadi apa nanti ya jadi gitu direktur itu ya amin apa CEO founder amin aku entah apa nanti punya bisnis apa ya tahu ya gitu. Dan kita perhitungkan sekarang jam berapa jam 00.14 dengan kondisi tanggal 15 April setelah nanti 15 April 5 tahun yang akan datang kita menjadi seperti apa nggak tahu benar nanti ya mungkin harapan kita yang terbaik lah mungkin saat ini kita mungkin spesifik ya pengennya punya bisnis kita punya banyak relasi punya banyak teman terus cita-citamu yang sempat ketika ingin buat bengkel gimana saat ini masih belum tapi keinginan itu masih mungkin ya nanti lah 2 tahun atau 3 tahun lagi ya pelan-pelan ya mungkin step by step satu persatu one by one lah satu terus target terselesaikan nanti target yang lain itu sih soalnya kadang jadi umurnya kita ya dimana kita udah dinyatakan lulus dari kuliah kita sedangkan mungkin anggap aja 4 tahun lah ya anggap aja 4 tahun itu Anda mungkin 4 tahun kita kuliah dengan 4 tahun yang sama-sama belajar bisnis mereka udah bisa buka cabang kita baru belajar bisnis itu kadang ada kesalahan di mana kita sedang belajar di kampus karena ya kita kerja itu nggak praktek gitu. Orang di lapangan orang leluasa seperti itulah kadang berbeda ya kehidupan di
dunia nyata dengan realita harus berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Di kampus diajari teori seperti ini dan seperti itu, Ternyata di dunia nyata tidak seperti itu. tidak seperti itu. Kalian hati-hati, kalian kuliah ya kan, sepertinya wah bisa main ke sana ke sini, banyak teman. Setelah mereka udah berada di posisi akhir semester, akhir masa mau habis, udah pada pulang rumahnya masing-masing, punya kesibukan masing-masing, udah ngejar karirnya masing-masing. Kadang bingung mau apa, bingung mau ngapain. Kadang dulu juga bingung mau kerja apa. Iya, ya awal-awal aku kayak gitu kan. Wah, teman-teman udah pada lulus, udah pada sibuk dengan dunianya kayak gitu. Yang terjadi kan, wah, mau apa nih aku nih? Otomatis kan. Tapi dengan kondisi seperti itu, kalau seandainya orang otaknya berpikir dan aktif, otomatis punya inisiatif. Kerja aja lah kayak gitu kan. Ada yang buat bisnis lah kayak gitu kan. Tapi ada juga yang bingung nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak mau mengenal dirinya kayak gitu. Masa bodoh. Ya udahlah nanti aja setelah lulus kayak gitu. Akhirnya setelah dia lulus juga bingung. Ini jasa buat apa? Iya. Itu yang terjadi. Soalnya dia kerja di kuliah di hukum, terus kan masa aku mau jadi hakim ya kayak gitu kan. Iya, masa yang lain kan kayak gitu. Padahal ternyata waktu masuk di jurusan itu adalah kesasar. Tidak sesuai apa yang awalnya ya toh. Itu passionnya. Ya tidak sesuai yang kalian ekspektasikan kawan-kawan. Seandainya kalian nih menonton video ini di umur belum lulus mungkin ya, masih belasan tahun atau mungkin SMA gitu, masa senang-senang kayak gitu. Dan kalian kalau seandainya mau kuliah, ya silahkan kuliah. Tapi cuman ingat konsekuensinya, belum tentu kalian kuliah itu menjamin untuk masa depan atau kesuksesan gitu. Tapi setidaknya kuliah itu bisa meringankan, mengajari kita relasi gitu, punya peluang lebih banyak untuk sukses gitu. Tapi belum tentu juga kembali kepada orang-orang yang di mana dia nggak sekolah, belum tentu belum tentu dia nggak sukses ya. Malah kadang bisa lebih unggul daripada anak kuliah karena dia langsung ke praktek. Ya banyak lulusan istiqomah usaha. Ya dia mereka pergi ke Jepang, Korea dengan ijazah SMP, SMA, sekarang kan pemikirannya ke sana. Sekarang lulusan sarjana juga lulus pengen kerja Jepang. Pak gitu sih. Ada keinginan corona? Belum sempat kepikiran. Ya saya ada keinginan kayak gitu sih. Ada. Ya entah nanti kapan nggak tahu ya. Entah setelah punya istri baru kita ke sana. Liburan atau kerja nggak tahu. Atau pendidikan lagi di sana. Ada keinginan kayak gitu. Jadi keseharianku di sini sementara ini belajar bahasa Jepang kayak gitu. Jadi sebenarnya mau belajar bahasa Korea sedikit-sedikit, bisanya tahu satu kata tuh. Goncana. Aku tuh bahasa Jepang satu. Kamsahamnida. Arigatou gozaimashita. Saranghayo. Ada lagi ike dan kimochi. Ike kan ayo loh. Kimochi artinya rasa kayak gitu katanya. Artis Jepang di Jakarta. Banyak lah. Tokoni. Oh dulu kan lu. Rata deh. Watashi wa saya. Tonton nih. Tokoni. Kau nonton Tokoni. Kan ya aku akhir-akhir ini juga seneng nonton Naruto tuh. Selama aku kesepian nonton Naruto, keren nih kisahnya. Sampai rampung tak? Sampai rampung. Kok ada yang ingin bahasa Jepang kok lucu banget asik gitu. Belajar. Tidaklah pas bosku ini juga kan orang Jepang kayak gitu. Saat ini aku kan belajar di sini, prakteknya di kerjaan itu juga bagus ya. Gitu. Sambil belajar sambil minum air itu atau satu gayung 2 pulau terlampaui bisa jadi kayak gitu. Terus neng cuman ini pas bodoh aku takon karo dulur-dulur itu yang terjadi adalah yang kerja sama pemerintah itu adalah Korea kayak gitu. Jadi kalau Jepang itu lewat agen ke agen. Ngono.
Kalau Jepang itu ada memang dari pemerintah, Korea itu cukup pemerintah. Nah, ya tidak tahu ya cara kemana. Mungkin ada pilihan kayak gitu. Di mana atau ke Jepang atau ke Korea. Ada kayak gitu. Ini lagi rame fashion. Berangkat kerja nih luar negeri loh. Tapi nggak sampai. Maksudnya saya banyak mimpinya ke luar negeri. Iya. Kerja di luar negeri. Iya. Dengan penghasilan yang tinggi. Iya. Banyak ya kayak tren ya. Tren nih saya. SMP, ijazah SMP, SMA, gajinya bisa 30 juta, 20 juta, yang gitu kan. Ya kan, ijazah SMA, ijazah S1 di sana itu 50 juta gitu lah. Sedangkan di sini masih daerah-daerah. 3 juta. Semarang wis kota besar ya, 3 juta. Surabaya wis 49 enggak salah. Coba cek Surabaya. Nah, neng Jakarta jelas 5 juta. Ya toh. Kota-kota besar kan kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Ya, Surabaya ini pas 4 juta ya. 4,7 Jakarta wis 5 juta. Itu dari 4,7 sampai yang paling rendah 2,17. 2,7. Standar ya, 2,7 misalnya di bawah. Sedangkan di Semarang, kota besar, tempat transitnya barang-barang impor kayak gitu baru 300 juta 60 ribu. Ini di Jawa Tengah guys. Kapan naik UMR-nya lagi? Ya minimal pada Jawa Barat lah, Bandung 4 juta. Yuk, kita munggah lagi 35 tahun ini 35. Nggak tahu nanti kebijakan Pak Prabowo bagaimana ya. Syukur ya. Nggak tahu, semoga ada kejayaan sih. Kita nggak mungkin masa kelamnya Pak Prabowo terserah lah. Itu mungkin masa pribadinya, semoga nanti kita doanya yang baik-baik aja. Demi kemajuan entah nanti bagaimana ya terserah. Tapi sementara ini kalau kemarin keluarga ada yang keluar negeri, mbakmu kok sampai atau tonggo atau siapa? Kalau di lingkungan tempat mengajar itu banyak. Lingkungan mengajar. Warga yang desa itu. Di SD gue ya. Kebanyakan. Orang-orang rantau. Iya. TKI, TKW. TKW ya. Banyak TKW. Istrinya berangkat ke Arab, Hong Kong, Taiwan, Hong Kong. Kebanyakan. Seperti film di dunia terbalik kan. Nah, aku belum nonton ini wadone sing mangkat, lanangnya sing ngopeni anak. Oh iya, dunia terbalik itu ya. Ini kebalik berarti. Oh iya berarti. Kata-katanya kata-katanya. Yang seharusnya bekerja itu laki-laki, yang harusnya mengurus anak itu perempuan, tapi ini kebalik. Perempuan yang mencari nafkah, laki-lakinya menghabisin uang. Nah itu. Iya. Ya kayak gitu. Itu fenomena di masyarakat gitu. Masyarakat banyak sekali yang dimana ya kadang ya sekarang cepet ya yang kebanyakan itu mencari tenaga perempuan. Banyak. Iya kayak itu ya. Iya waduh loh. Sing cowok malah kanggo. Kenapa ya? Ayo malah banyak lah tolak-tolak ya. Iya banyak sih itu malah rekrutmen itu waduh. Bisa ki ngono. Ya ora batu segini. Ya kira Indonesia ya. Yang terjadi banyak pengangguran laki-laki. Iya, banyak kemiskinan. Saiki sing kerja ki wedok. Itu balik. Lanange nyapu. Iya, kadang ya berpikir sampai segitu ya. Iya. Aku tak ngerti ya rata-rata rekrutmen dicari perempuan. Iya, produksi admin cewek kabeh. Ini paling
apa paling sebagian kecil lah. Kecil. Entahlah kehidupan yang kayak gitu. Kita juga tidak bisa mengatur Gimana seperti kan itu. sekarang lagi kayak kadang direndahkan Karena fenomenanya kayak gitu. ini kadang Direktur juga banyak juga cewek-cewek. Akhirnya nggak ngerti cewek-cewek juga. Laki-laki nganggur kadang kurang semakin karena banyak. yang beli penghasilan kadang di Jangan foya-foya kayak tindas toh ditindas. Oh ya, gitu toh kayak macam-macam macam suami takut istri saya miskinkan nanti. Itu sih fenomena. Makanya harga diri seorang laki-laki kan di situ loh. iya Kerja, nafkahi. Asal itu kok kebalik, derajatnya anjlok. Jadi jatuh ke depan tangga, ke depan meteor. Lelap. Makanya kadang perempuan banyak yang minta cerai seperti itu. Perceraian. Karena dia sudah mampu cari uang sendiri dong. Egois gitu ya. Egois. Tanpa Ya mungkin kita nggak bilang egois, tapi memang itu pilihan. Karena mungkin cowoknya seperti itu juga. Gitu. Ya memang mungkin barangkali juga ada kemungkinan cowoknya memang mengusahakannya, tapi ceweknya nggak sabar. Yang terjadi adalah udah kita bisa aja. Gitu. Ya banyak lah kebanyakan. Bisa mungkin jangan sampai seperti itu. Ya kita mendoakan kayak gitu ya. Kita doa yang terbaik-baik aja. Obrolan semakin malam semakin larut. Terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti sampai sini. Semoga kalian terhibur dengan obrolan kita ya. Mungkin kita akan bertemu lagi sekian tahun nanti. Entah beberapa tahun atau beberapa bulan yang akan datang atau berapa puluh tahun kita nggak tahu dengan kesuksesan masing-masing. Dengan sebelumnya dari gajinya video yang sebelumnya kalian tahu sendiri. Siapa yang belum tahu silahkan tonton dulu di beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang udah ada perbedaan. Lebih baik lah seperti itu. Lebih baik. Kondisi pada waktu itu juga saya belum wisuda. Masih apa jenis namanya tugas akhir nggak selesai dan sekarang ya alhamdulillah sudah masih sama. sudah teman-teman masih sudah ya ada perubahan di mana Anda sebelumnya gajinya seperti itu sekarang juga alhamdulillah lah ya istilahnya ya bisa dikatakan lebih biar dikatakan cukup kayak gitu ya istilahnya nggak kurang lah alhamdulillah cukup. Jadi kan yang dimana seseorang itu akan kemarin itu sempat ngobrol sama kakakku kan, istilah kakak ponakan kayak gitu. Jadi seorang itu akan ada masa kejayaannya masing-masing, entah itu di umur berapa gitu. Nah ketika kemarin saya mendengarkan podcastnya itu Hamka yang milik punya tol itu, Yusuf Hamka itu gini, ketika bisa nggak sih kita itu kaya secara mendadak atau secara bukan mendadak ya secara cepat kayak gitu, mungkin 2 atau beberapa tahun 2 tahun atau 5 tahun itu tidak bisa kalau secara seinstan dan tanpa ada embel-embel bersih lah. Kalau bisa mungkin balap lebih cepat, bisa sekali lebih cepat ketika itu dikasih unsur penipuan. Crazy Rich sempat kita bahas ya sempat tahun sebelumnya itu Crazy Rich dia kaya mendadak pamer dengan beberapa bulan langsung mewah Lamborghini, Ferrari, mobil sport lah, motor sport juga kayak gitu, rumah mewah, perhiasan pokoknya wah. Kalau itu tidak didasari dengan unsur penipuan tidak mungkin bisa segitu, pasti ada unsur penipuan itu. Nah ketika dia real bekerja segitunya bahkan dari bawah sampai bisa punya miliaran nggak mungkin secara setahun 2 tahun 3 tahun nggak bisa, nggak cukup itu kalau secara real gitu. Itu jadi ini otomatis dong seorang Yusuf Hamka itu bisa sampai punya sebegitunya miliaran itu setelah umur sekarang 45 tahun
dari dia berpikir sekitar 25 tahun. Dia terwujud setelah 50 tahun. Kurun berapa waktu? 20 lebih. Kayak gitu. Ya. Jadi otomatis kita juga nggak bisa seperti beliau dalam artian ingin cepat-cepat. Tapi kita mengusahakan gitu. Kalau seandainya ada jalan, ternyata jalan kita dimudahkan, kan nggak tahu juga. Barangkali dapat rezeki nomplok. Dalam artian rezeki nomplok itu mungkin berarti otomatis nggak kerja kita ya. Itu keajaiban. Ya. Makanya kalau ada quotes dari IG kemarin sempat dengar apa jenis kaya itu bukan kerja keras, kaya itu bukan kerja cerdas, kaya itu bukan kerja apalah, kerja keras bukan. Kalau seandainya kerja keras, petani juga kerja keras ya, betul. Tukang kuli pandai juga kerja batu, tuli bangunan, dan itu juga kerja keras. Tapi juga kenapa kok dia enggak yang bukan itu. Biasanya kenapa kok dia yang enggak punya kontraktornya? Kenapa enggak dia yang punya istilahnya mungkin alat beratnya, enggak punya karyawannya, hanya kerja kuli terus gitu. Karena kaya itu adalah delalah ketemu orang atasan, orang dalam, orang delalah dia beruntung kayak gitu. Delalah dia diberikan kecerdasan dan lain sebagainya. Jadi kekayaan itu the quotes dari IG adalah kekayaan adalah delalah ketemu jalan yang mudah. Iya gitu. Bukan kerja keras. Kan seandainya kita kerja keras, maka delalah memang tidak dikayakan. Iya betul lagi. Kalau seandainya kita kerja lemot-lemot, delalah kita kaya, delalah diberikan kemudahan, nggak bisa nggak tahu lagi gitu. Jadi ya nggak tahu lah. Itu kita manusia ya. Ya istilahnya kewajiban kita adalah berusaha. Terus nanti hasilnya terserah nanti ya. Kayak gitu. Ya kekayaan yo dewe canom pingin ini kan bermewah-mewah, royal sugih dan sebagainya gitu. Tapi nggak mesti dia itu punya uang gitu loh. Tapi ketika punya uang ngawur itu karena wawasan perekonomian gitu. Benar, yang paling nomor satu itu kesehatan sih. Kemarin itu sempat ada satu pertanyaan, kamu pengen sehat atau pengen kaya, pilih yang mana? Kita cerdas, pilih dua-duanya dong. Kenapa pilih salah satu? Iya tuh. Kalau seandainya kita kaya tapi nggak sehat, kekayaan kita buat ngurus kesehatan kita tuh. Akhirnya habis. Iya. Kita sehat tapi nggak kaya, akhirnya kan bertatih-tatih mencari. Akhirnya urung sampai kaya wis ora sih. Iya. Kalau seandainya bisa dua-duanya kenapa? Pilih salah satu ya. Kalau kita boleh memilih, iya gitu. Itu ada pertanyaan jebakan sebenarnya. Aku pengen sehat. Oke, berarti kamu dikasih sehat toh. Berarti kasih kaya. Enggak mau emang kaya. Berarti kamu milih sehat toh ya, enggak kaya ya. Oh, berarti kamu ini kaya toh ya, enggak sehat ya. Enggak mau, kita ingin dua-duanya. Istilah penghasilan halal, sehat ya kan. Istilah. Kembali ke tadi prinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Sepertinya udah larut, jam berapa? Kita selesai 00.35. Begitu saja, mungkin ini udah berjam-jam. Terima kasih. Jebul-jebulnya belum kerekod. Payah mah nih. Pernah kan? Pernah. Ibu naik kira ngerti yo. Ya kan bos bang. Mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian sedikit banyaknya mengambil pelajaran dari yang apa yang kita bicarakan. Entah nanti gitu kalian nonton lagi berapa tahun dengan anak-anak kalian, dengan kesuksesan kami atau kalian semua gitu kan.
ya entah bagaimana nanti kondisinya, itu yang penting kita usaha dan berdoa. Orang berdoa tanpa berusaha sama dengan sombong. Orang berusaha tanpa berdoa sama dengan sombong. Sama dengan sombong. Orang berdoa tanpa berusaha sama dengan bohong. Ya, itu. Orang berdoa toh nggak usaha nih bohong toh, tapi usaha toh doa nih itu dulu ya sombong toh, kemaki usaha toh tapi nggak melibatkan Tuhan. Padahal segala sesuatunya ada Allah yang bisa, ya, Tuhan yang bisa menganu kita. Itu saja teman-teman, terima kasih. Saya yang punya channel ini dengan saya narasumber Buni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ngobrol sebentar.